Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya Mas Ramadan, selamat datang di tutorial webinar pada mata kuliah karya ilmiah di web 2 ini ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya dosen pengampu dari Karil ya, yang akan membimbing Mas Ramadan dan teman-teman selama 1 semester ke depan pada mata kuliah ini. Nah, sebenarnya kita kenalan dulu nih untuk Mas Ramadan ya. Mas Ramadan ini dari UT mana? UGJ mana? Dari Pak. Dari mana? Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Oke, sekarang semester berapa? Sekarang semester 12. 12 ya. Oke. Sebelumnya sudah ini belum? Ini bekerja atau gimana? Ya, saya Bekerja di mana? Saya sebetulnya kerjanya di sekolah, Pak. Di salah satu institusi pendidikan ya, di Madrasah Aliyah. Oh, berarti guru ya? Iya. Oke, berarti udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Oke, kalau saya namanya mengampu ini apa? Pelajaran apa, Pak? Saya pegang mata pelajaran bahasa Sunda sama Bahasa Sunda. Iya. Matematika. Oke. Berarti sebelum di UT di mana? Gimana, Pak? Sebelum di UT dulu kuliah juga atau gimana? Atau transfer? Enggak, Pak. Ya, enggak kuliah di mana-mana, langsung ke UT. Berarti dari SMA langsung ke UT atau kerja dulu? Kerja dulu langsung ke UT. Langsung ini ya, daftar di UT ya. Prodinya publik ya? Iya. Oke, baik, cukup ya untuk perkenalannya. Ini berarti lagi ngajar nih hari ini? Alhamdulillah enggak. Link nanti udah. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ramadan. Jadi panggilannya Pak Rama atau apa ya? Pak Ramadan gitu ya? Gimana ya, Pak aja. Ya, baik Pak Ramadan gini. Jadi waktu website kemarin memang teman-teman di kelas Pak Ramadan sudah beberapa orang yang hadir ya. Karena juga sudah dibahas sepintas ya mengenai karir. Memang di UT ini karir itu diterapkan pada tahun 2020 semester 2 ya. Karena kita mengantisipasi banyaknya mahasiswa yang memang pengetahuan di bidang karya tulisnya itu kurang. Yang UT berinisiatif untuk mengadakan kuliah karya ilmiah. Jadi latar belakangnya itu. Nah, memang karir ini memang dia SKS ya. Jadi tanpa SKS, memang dia memiliki dampak yang besar untuk kelulusan bagi teman-teman kayak gitu ya. Oke. Ini saya sapa dulu Mbak Dela. Halo, Mbak Dela. Halo, Mbak Dela. Mbak Dela, halo, Mbak Dela. Iya. Ya, oke, Mbak Dela bisa di on cam, Mbak. Halo, Mbak Dela. Kameranya bisa dihidupkan? Oh ya, baik Pak. Ya, oke. Ya, sambil menunggu Mbak Dela menghidupkan kamera. Mbak Dela kemarin web 1 hadir ya? Atau gimana? Halo, Mbak Dela. Ya, halo Pak. Waktu web 1 kemarin hadir nggak? Hadir. Hadir ya? Oke, berarti kemarin sudah menyimak ya. Ini karena Pak Ramadan baru hadir. Saya akan ulang sedikit ya tentang materi yang kemarin. Saya akan share dulu.
Sebentar, saya buka PPT-nya dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat? Halo? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Pak, ada. Oke, jelas ya. Nanti kalau suara saya kurang jelas, lalu tampilan yang biar macet-macet gitu, ngomong aja ya, biar nanti saya ulang. Karena takutnya Siap, Pak. kendala jaringan. Jadi teman-teman ya, Pak Ramadan dan Mbak Dela ya, dan Mbak Dela, karya ilmu ini adalah salah satu mata kuliah ya dengan kode MKWI 4560 ya, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa UTI khususnya ya, agar dapat menulis sebuah karya tulis gitu ya. Nah, jadi untuk konsep karya sendiri ya, ini merupakan scientific paper ya, atau disebut juga karya ilmiah, tulis ilmiah atau KTI ya. Nah, pengertiannya sedikit. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini yang tampil cuma filenya aja, baru tampil. Oh, belum ini belum. Ya, belum. Itunya belum ya, PPT-nya belum ya? Ya. Ya, Oke. file. Si file ya. Kemarin juga kayak gini. Ini udah selesai. Ini sudah terlihat belum? Halo? Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, sudah. Jelas nggak? Jelas nggak? Kecil Pak. Kecil ya? Oke, saya besarkan dulu. Oke, jelas ya? Masih kurang? Ya. Sudah Pak. Terlalu besar? Pas ya? Oke. Pas. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya untuk konsep dari karya ilmiah, teman-teman. Jadi konsep karya ilmiah sendiri itu yang disebut dalam bahasa Inggris adalah scientific paper ya, atau juga karya ilmiah tulis ilmiah atau KTI ya. Mungkin Pak Ramadan karena guru ya, mungkin sudah ya sedikit banyak mungkin tahu, dan ataupun mungkin Pak Ramadan udah sering nulis juga nih. Saya belum tahu juga ya. Tapi sebelumnya udah pernah nulis Pak? Belum Pak, kalau menulis. Belum ya. Tapi pernah dengar ya karya ilmiah itu ya. Ya. Mbak Dela juga ya. Ya, jadi pengertian dari karya ilmiah sendiri itu merupakan tulisan atau laporan tertulis ya, yang isinya itu memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian ya, atau masalah seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan dikatakan oleh masyarakat. Nah, jadi ini adalah pengertian baku ya dari sebuah karya tulis. Jadi sebenarnya karya tulis itu adalah sebuah tulisan, jadi sebuah laporan yang isinya ya memuat hasil-hasil penelitian dari teman-teman nantinya, gitu. Atau pengajian atau pemikiran suatu masalah dari seorang atau sebuah tim. Jadi memang kadang ada orang yang menulisnya secara individual dan ada pula yang menulisnya secara tim seperti itu, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, kaidah ini adalah aturan-aturan ya, atau panduan dari penulisan karya ilmiah yang teman-teman sudah bisa download ya di e-learning itu ya. Itu ada panduannya, itu harus memenuhi kaidah-kaidah itu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya saya menulisnya tidak memenuhi kaidah itu? Nah, itu tidak dibenarkan.
karena kita dalam menulis itu ada aturan, ada norma-normanya, jadi harus mengacu pada itu. Dan etika keilmuan itu berkenaan dengan plagiarisme ya teman-teman. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang yang marak sekali ya kasus plagiarisme ya. Jadi kita kalau misalkan nulis artikelnya itu kalau bisa hindari plagiarisme ya. Kalaupun nanti teman-teman misal merujuk dari sebuah kutipan dari internet atau dari artikel menteri buku, silakan boleh, cuma harus diparafrase dulu bahasa. Dan yang terpenting adalah harus disertakan sumbernya, jangan sampai tidak. Yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat ilmu. Masyarakat ilmu ini siapa Pak? Ya masyarakat ilmu ya kita ini gitu ya, dosen, lalu mahasiswa kayak gitu, dan sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi itu yang disebut masyarakat ilmu. Jadi itu harus ditaati oleh semua masyarakat ilmu. Dia tidak, karena kalau misalkan tidak ditaati nanti karya tulisnya tidak akan bagus kayak gitu ya. Nah, artikel ilmiah atau karya sendiri itu sebagai persyarat kelulusan dan program dan akan didiseminasi melalui repository UT atau Rama repository Kemendikbud. Jadi ini teman-teman ketika nanti ini sudah selesai ya webnya dan teman-teman misalnya sudah mensubmit tugas karya ilmiah ini ya dan dinyatakan memenuhi syarat ya itu akan disubmit di repository UT ya atau semacam apa bahasa kasarnya itu adalah publisher-nya. Jadi ketika orang submit kan dia harus dipublish nih. Nah, yang publisher itu adalah UT sendiri. Gitu. Atau kalau bagus nanti dia punyanya Kemendikbud nih. Tadi di sana gitu ya. Jadi nanti tolong ya untuk membuat artikel sebagus mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, ya, ada yang jelas bisa kita diskusi bareng-bareng. Nah, itu ya teman-teman sedikit konsep mengenai karya ilmiah. Lalu untuk elemen-elemen karya ilmiah sendiri ya, itu ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama ada substansi, lalu ada sistematika, selanjutnya ada format, dan ada gaya atau style. Nah, untuk yang pertama substansi. Jadi substansi ini berkenaan dengan isi karya ilmiah yang mencakup kajian atau hasil penelitian ya, satu atau lebih bidang ilmu. Jadi substansi ini adalah cerminan dari sebuah isi penelitian yang sendiri. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan penelitian, ya hasilnya adalah substansi itu yang nantinya memang hal yang paling pokok dan paling penting dari sebuah tulisan teman-teman. Nah, di substansi inilah yang menandakan tulisan teman-teman itu seberapa jauh nih tingkat bagusnya kayak gitu. Kalau misalkan substansinya nanti dinilai banyak kurangnya ya berarti harus segera diperbaiki kayak gitu. Nah, dan biasanya memang bagus atau tidaknya sebuah karya ilmiah itu dilihat dari substansinya. Kenapa? Bagaimana cara membuat substansi yang bagus? Itu tergantung dari proses penelitian teman-teman. Kalau misalkan penelitian teman-teman itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan pedoman panduan UT ya, itu insya Allah akan bagus ya untuk hasilnya. Tapi nanti kalau teman-teman misalkan tidak sesuai dengan panduan yang sudah dibuat UT, ya kemungkinan sih akan melenceng sedikit lah kayak gitu. Makanya nanti saya pesan untuk membuat substansi yang bagus ya, kita harus sesuai dengan norma-norma dan kaidah atau panduan karya yang sudah dibuat oleh UT. Ya saya harapkan sih teman-teman sudah mendownloadnya dan sudah mempelajarinya ya, karena itu sudah ada di e-learning ya, dibaca sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah sistematika. Jadi setelah substansi, berikutnya adalah sistematika. Sistematika itu adalah sebuah urutan ya. Jadi urutannya misalkan kalau artikel itu kan ada pendahuluan, ada judul ya, lalu nama penulis ya, lalu abstrak, lalu pendahuluan. Nanti dari pendahuluan ada studi pustaka, lalu ada metodologi penelitian, lalu ada dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan lalu pustaka. Itulah sistematika yang umum ya, yang sering dijumpai oleh sebuah tulisan. Nah, untuk Karel sendiri juga ada sistematikanya, nanti teman-teman juga bisa pelajari sendiri ya di panduan yang sudah ada di e-learning. Saya di sini hanya menjelaskan gambaran besarnya aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung. Lalu yang ketiga adalah format. Jadi kalau sistematika tadi berbicara tentang urutan ya. Urutan dari sebuah artikel itu apa aja ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada studi pustaka dan sebagainya. Nah, untuk format ini itu yaitu berupa
ini ya, kayak tampilan ya. Misalkan ukuran kertasnya berapa, marginnya kiri kanan atas bawah itu ada aturannya semua. Jadi teman-teman jangan asal buat aja kayak gitu. Beberapa teman-teman kemarin yang sudah saya lihat artikel itu ya, itu memang baru sekedar buat aja kayak gitu. Banyak juga yang kopas dari internet, kemarin saya cari juga ada itu plak sama. Jadi masih coba-coba atau mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang membuang tugas, tapi saya harapkan jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi di format ini juga ada di panduan ya, terkait fontnya berapa, fontnya apa, kayak gitu kan, jenis hurufnya apa. Lalu berapa ininya, besar tulisannya, 12, 11, atau 10, dan sebagainya. Gitu. Itu mengenai format, dan yang keempat adalah gaya atau style ya. Jadi gaya ini berkenaan dengan penggunaan bahasanya. Penyajian, lalu ilustrasi gambarnya, tabel itu ada aturan yang semua. Misalkan kalau menulis tabel, tulisan tabelnya itu tabel satu titik tentang apa, di bawahnya sumbernya disertakan. Itu semua ada di panduan tata tulis artikel ilmiah yang ada di ilmunya gitu. Nah, inilah 4 elemen yang penting ya, yang teman-teman harus kuasai ya, paling tidak teman-teman tahu lah ya. Agar nanti dalam menulis karya ilmiah itu teman-teman tidak sulit kalau sudah mengetahui elemen ini kayak gitu. Nah, setelah elemen teman-teman, karya ilmiah juga ada kriterianya. Ketiga, yang pertama, jadi dalam menulis artikel ilmiah atau karya ilmiah itu harus mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidahnya itu ada di mana? Ada di panduan. Dari panduan di e-learning, saya tunjukkan juga kalau teman-teman belum mendapat ya setelah paparan ini selesai. Lalu yang kedua adalah bebas plagiasi. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung di awal, bahwasanya tulisan teman nanti kalau bisa itu harus bebas plagiasi. Karena nanti di akhir itu setelah teman-teman submit itu kita secara otomatis ya langsung diuji tingkat plagiasinya menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi di dalamnya itu ada aplikasi yang sudah disisipkan oleh tim IT UT ya. Ketika teman-teman submit nanti itu sudah bisa mendetek dia tingkat plagiasi teman-teman berapa ya. Nah, untuk batas toleransi di UT itu memang kita di bawah 30% tingkat plagiasinya. Kalau misalkan di atas 30%, nanti teman-teman ya harus diperbaiki dulu tuh tulisan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia masih di atas 30, semester yang lalu pengalaman saya memang bayangan tidak 30, saya kembalikan lagi tulisan. Saya minta untuk diperbaiki lagi. Ya, pokoknya kalau lebih di bawah 30% malah lebih bagus. Jadi tingkat plagiasi itu ya, kalau misalkan makin rendah itu makin bagus. Artinya memang dia tingkat plagiasinya rendah, itu tidak tinggi. Ya. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah ini ya, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi teman-teman. Mana juga mungkin di tugas satu atau tugas kedua saya lupa. Kayaknya juga teman-teman sudah ditugasi ya untuk membuat minimal sekurang-kurangnya 10 referensi ya dari artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Pak, bagaimana kalau terbitnya 10 tahun terakhir? Di aturan kita memang 5 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi ya. Kenapa harus 5 tahun terakhir? Karena memang kita pengen yang terupdate untuk rujukannya, referensinya. Gitu. Jadi kalau artikel yang bagus itu salah satu indikatornya adalah semakin baru rujukannya, gitu ya. Semakin baru rujukannya, semakin banyak, itu semakin bagus. Makanya kita ngambil yang tahun terakhir. Gitu. Jadi 10 referensi ini ya minimal dari 5 artikel jurnal. Jadi 5 lagi boleh dari buku, yang jelas minimal 5. Inilah kriterianya dari artikel ini. Nah, berikutnya mengenai status mata kuliah karir, teman-teman. Jadi mulai, ya saya lupa tadi, saya revisi ya untuk di UT sendiri, untuk mata kuliah karir ini ya, itu mulai di tahun 2022, ya, di semester 2. Jadi dia mata kuliah yang sendiri ya, yang terpisah dari mata dan PKP. Tidak memiliki bobot SKS yang sudah disebutkan di awal tadi, dia tidak memiliki SKS. Lalu untuk topik atau permasalahan dalam ini itu sesuai dengan bidang keilmuan prodi masing-masing. Kalau misal Pak Ramadan, Bella, prodinya administrasi publik atau negara, ya udah nanti kajiannya mengenai itu, jangan di luar itu kalau bisa. Karena sesuai dengan kajian ilmu masing-masing. Jangan sampai nanti Pak Ramadan
prodinya si publik atau negara itu tentang akuntansi atau tentang manajemen. Itu tidak benar, harus sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, untuk artikel ini yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Jadi teman-teman dalam itu nanti harus bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian orang lain. Itu kan nanti pada saat teman-teman merujuk itu harus diparafrase dulu, jangan langsung dikopas plak sama, dia salah. Lalu untuk mahasiswa FKIP ya, ini bukan mahasiswa kita sebenarnya. Ini dia ada kuliah PKP namanya, pengembangan personal. Ini bukan prodi kita, jadi kita tambah aja ya, kita lihat ya. Nah, untuk skor kelulusan berapa Pak? Jadi di hari ini sudah punya aturan untuk kelulusan minimal 75. Jadi kalau nanti teman-teman 74,999 ya tetap harus ngulang kayak gitu. Makanya nanti usahakan kalau tulisnya belum paham atau misalkan belum yakin benar ya, jangan di submit dulu ya. Bisa ditanyakan saya dulu ya. Saya bisa beri masukan dan revisi. Mungkin kalau masih ada yang kurang, apa bisa teman-teman tambahkan. Jadi ini minimalnya harus tepat nilai dulu. Nah, nanti untuk status kelulusan mata kuliahnya itu ada L dan TL. Jadi kalau L itu lulus, nah untuk KADL sendiri merupakan prasyarat kelulusan yang jadi mahasiswa diploma 4 dan ini tadi sudah saya jelaskan walaupun dia bobotnya SKS ya, tapi dia memiliki dampak besar bagi kelulusan. Nah, itu ya harus benar-benar dikerjakan. Nah, baik teman-teman, mungkin sekilas itu ya untuk mata kuliah karir. Dan di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau ada pertanyaan, saya silakan. Mungkin Pak Ramadan atau Mbak Dela. Oh, satu lagi nih, baru-baru Mbak Anissa. Selamat datang Mbak Anissa. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin untuk Mbak Anissa dan Mbak Dela, kalau bisa kameranya dihidupkan ya, agar komunikasi kita bisa di dua arah gitu ya. Silakan Pak Ramadan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait konsep karir tadi. Ya. Atau Mbak Anissa, silakan. Atau masih bingung nih. Mbak Anissa kan minggu kemarin hadir nggak yang waktu satu? Halo? Iya, gimana Pak? Iya, hadir kemarin waktu satu hadir nggak? Hadir Pak. Oke, nah udah hadir ya. Jadi gimana setelah kemarin di web 1, ini web 2 kan sudah ada tugas lagi nih. Sudah dikerjakan belum? Udah Pak, tapi masih bingung Pak. Itu mikirin, judulnya Judulnya. udah ada. Itu masih bingung artikelnya. Masih cari-cari artikelnya Pak. Oh gitu, gini kalau saran saya ya. Jadi saya coba ini ya. Saya coba jelaskan dulu untuk mencari artikel teman-teman. Ya, Pak. Saya share dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau mencari rujukan, kalau mencari rujukan itu ya kita buka aja. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Iya. Buka Google ya, Google. Kalau bisa jangan yang Firefox ya. Kalau bisa yang Chrome aja. Terus di sini ketikkan Google Scholar. Google Scholar, klik aja. Nah, ini yang tadinya dia seperti ini, klik. Udah, nanti kalau teman-teman udah punya Google Scholar ini ya, ini tinggal klik aja mencari apapun. Misal ya, tentang kebijakan publik. Kebijakan publik tahun 2000 yang terbaru ya 2000. Nah, ini semua ada. Misalkan kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita klik aja. Nah, ini sudah muncul artikel. Bentar, yang lain aja. Nah, ini analisis kebijakan publik dalam derajat kesehatan di Papua misalnya. Kita klik. Artikel 2000. Nah, ini aja nih. Perasaan seksual lembaga pendidikan dalam aspek kebijakan publik. Nah, jadi ketika teman-teman nanti klik,
Ini kan akan langsung dia mengarah ke jurnalnya ya. Ini abstraknya. Kalau kurang jelas di ngomong ya teman-teman. Nah, di sini ada judulnya ya. Judulnya tentang ini penulisnya yang saya blok ini ya. Kalau ini dia nama instansinya ini ya. Ini abstrak tulisannya dia ya. Ini data pusakanya atau referensinya dia ya. Kalau ini full text-nya itu di sini. Jadi ketika teman-teman mau mana sih Pak ini untuk filenya itu di mana? Biasanya dia ada tulisan full text kayak gini. Ya, tinggal diklik aja nih. Ada tulisan PDF kayak gini. Ukuran saya besarkan. Biasanya ada tulisan full text. Ketika kita kursor kita arahkan ke sini dia udah langsung. Kita klik ya, dia langsung mendownload. Ini dia tulisannya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau merujuk tulisan ya, artikel ya itu dari sini aja. Nah ini dia tulisannya. Jadi misalnya teman-teman mau merujuk tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. Ya. Jadi teman-teman baca dulu aja abstraknya, baca dulu. Nah nanti teman-teman misal mau mengambil penggalan kalimat dari tulisan ini. Jadi misal teman-teman mau mengambil ini kekerasan seksual yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan, seperti paradoks antara pengembangan ilmu dengan moral dan fokus belajar anggotanya. Teman-teman ini kopas ya, pas dulu dan setelah teman-teman tadi sudah kopas ya, saya akan pindah dulu ke Microsoft Word yang sudah saya buat. Nah, saya besarkan dulu. Oke, saya kopas di sini ya. Nah ini kan sudah ini nih teman, tadi sudah senin tadi kan. Teman-teman ini harus parafrase dulu. Gitu. Jadi jangan langsung kopas kayak gini. Gitu. Jadi misalkan parafrasenya, contoh ya, kekerasan seksual ya, yang sudah, misal aja, contoh aja ya, atau yang sudah ada, ya, ada lembaga, ada atau instansi pendidikan misalkan, ada telah menjadi suatu masalah antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan moral ya, atau ganti aja misalkan dengan tindakan dan perilaku sebagian dari anggotanya. Nah, ini kan teman-teman sudah parafrase nih. Nah, nilai yang teman-teman harus pakai nanti di karya tulis teman-teman, bukan tulisan yang tadi ini, yang pertama itu ya. Kalau ini kan tadi kayak gini nih. Ini sudah kita parafrase jadi seperti ini. Ya. Ini yang sudah diparafrase ya. Ini yang belum ya. Itu. Jadi memang untuk memparafrase kita perlu ujung terbang teman-teman, jadi nggak sama pun bisa ya. Nanti ketika teman-teman sudah sering menulis, teman akan terasa sendiri untuk parafrase. Bisa juga sih melalui kita sudah ada ChatGPT ya, teman-teman juga bisa mungkin memanfaatkan ChatGPT
Namun saya pesan untuk GPT juga ketika teman sudah para prasa harus dicek lagi, karena biasanya walaupun itu di para prasa oleh GPT itu biasanya masih ada kata-kata yang kurang nyambung, jadi tidak 100% benar. Ini saya contohkan ya untuk GPT ya. Tutup dulu ya. Ini sudah banyak kalau digunakan, cuma nanti teman-teman ya 100% yang menggunakan GPT ya. Ini saya buka situsnya GPT, nanti dia bentuknya seperti ini teman-teman kalau menggunakan. Nah, saya akan coba di sini tuliskan ya. Jadi dia harus dipindahkan dulu, misal kalimat berikut ini misalnya. Tadi saya kopas aja, lalu saya enter. Nah, dia secara otomatis sudah memparafrase sendiri. Ini kita kopas ya, kita pindahkan ke yang tadi sudah kopas. Ini sebenarnya lebih simpel dan lebih menurut teman-teman, cuma saran saya nanti jangan 100% dipakai ya. Maksudnya nanti teman-teman saring juga ya, langsung digunakan 100% ya. Nah, saya pindahkan ke ini. Ini dia hasil dari GPT tadi ya. Coba teman-teman bandingkan dengan yang ini. Ada perbedaan nggak dengan kalimatnya? Tentu ada ya, beberapa kata ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin kebingungan, parafrase dengan kalimat teman-teman sendiri. Jadi untuk parafrase sendiri teman-teman ya, teman-teman itu membahasakan tulisan itu dengan bahasa teman-teman sendiri, namun tidak menghilangkan makna dari tulisan itu. Ya. Jadi ketika teman-teman parafrase, jangan sampai menghilangkan makna dari tulisan itu, walaupun kata atau kalimat berbeda. Ya. Gitu. Hampir sekilas mirip ya antara yang parafrase dengan tadi sendiri dengan itu hampir sama. Ya, itu yang pertama ya. Nah berikutnya kadang kan mungkin bertanya, Pak ini saya kalau menulis itu kesulitan, harus dari mana dulu ya. Jadi untuk bagian dari karya tulis sendiri teman-teman ya, sebenarnya itu eh, karya ilmiah itu sebenarnya untuk sistematikanya hanya ini sih, beberapa aja ya. Jadi misal kayak judul ya, judul, lalu nama penulis, terus kalau nama penulis kan abstrak. Jadi untuk abstrak teman-teman, nanti teman-teman kalau untuk abstrak nulisnya di akhir-akhir aja. Jadi ketika misalkan dari pendahuluan, lalu dari studi pusaka, metodologi, hasil, sama semua sudah jadi, baru buat abstrak. Jadi abstrak itu jangan ditulis di awal ya. Malah saya pada teman-teman yang dulu ya, itu kebanyakan dia nulis abstraknya di awal, itu salah. Abstrak itu kan intisari dari sebuah tulisan. Jadi bukannya ini ya, bukannya apa namanya, teman-teman comot-comot dari pendahuluan, dari metodologi, dari studi pusaka, dari pembahasan, enggak. Jadi abstrak itu merupakan intisari ya, intisari dari sebuah tulisan. Nah, setelah abstrak nanti isinya ada pendahuluan, lalu ada studi pusaka, produk metodologi penelitian. Ini semua sebenarnya ada sih di panduan kalau teman-teman sudah baca nanti. Lalu ada hasil, ada pembahasan, kesimpulan, dan di sini daftar pusaka. Nanti setelah ini kalau teman-teman belum download panduannya, saya harapkan videonya terus dipelajari ya. Ini web ketiga, kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyain.
Menurut saya kalau teman-teman udah belajar itu kan kan jelasannya nggak begitu teknis banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum mempelajari kan jadi nanti jadi lama ininya kita apa namanya penjelasannya gitu. Kalau teman-teman udah sedikit baca kan jadi teman-teman udah punya. Nah, jadi teman-teman untuk judul ya, ini nanti dari teman-teman sendiri ya. Judul. Nah, untuk judul itu teman-teman kalau bisa itu ya, teman-teman kalau membuat judul ya, usahakan yang pertama itu harus bersifat umum ya. Jadi bersifat umum itu maksudnya contoh kayak tadi ya, yang judul artikel ini nih, kekerasan seksual. Itu kan tadi dia judulnya kan tentang kekerasan seksual ya. Tadi kan seperti yang tadi itu dia judulnya ini bersifat umum ya. Contoh tadi ya. Nah, kekerasan seksual harus memberikan proses kebijakan. Nah, kekerasan seksual ini kan dia sifatnya umum. Jadi semua orang tuh tahu kekerasan seksual itu apa. Ya, jangan bersifat khusus. Jadi kalau bersifat khusus nanti kajiannya teman-teman terlalu sempit ya. Misalkan kalau untuk khusus contohnya seperti ini. Saya contohkan aja ya, misal peran kan kalau di kebijakan publik itu ada mata kuliah admisi perkantoran ya misal. Kalau di perkantoran itu kan ada bagiannya lagi tuh, ada yang namanya korespondensi misalnya. Orang korespondensi ya, terhadap prestasi siswa misal kelas katakanlah ya 12 IPA IPS misal SMA negeri apa misal apa misal gitu. Nah ini kan sangat khusus sekali. Jadi kalau buat itu jangan keluar ini. Nah ini kajiannya terlalu sempit teman-teman kayak gini. Jadi nggak umum kayak tadi yang mahasiswa ini umum ya sifatnya. Ya kalau umum gini nanti kajiannya luas. Jadi teman-teman ketika mencari referensi juga nanti banyak di Google Scholar itu. Beda dengan kalau yang kayak gini. Nanti dia sifatnya sempit. Nah terus teman-teman satu lagi saran saya kalau misalnya teman-teman mau menulis judul ya judul penelitian itu kalau bisa ada gap. Gap itu apa Pak? Jadi gap itu antara teori yang kita tahu nih yang kita dapatkan atau teori dari sebuah buku itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Itulah yang dinamakan gap. Contohnya misal kalau sekarang kan kita di desa itu kan ada dana desa nih ya contohnya. Ini contoh kecil aja. Nah, menurut teori kan dana desa itu adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ya untuk misalkan mensejahterakan masyarakat. Tapi pada faktanya, sepengamatan teman-teman, masyarakat malah nggak sejahtera, gitu kan, malah tambah miskin, misal gitu kan. Ada apa? Itu ada gap, itu ada masalah berarti. Teman-teman kan jadi bertanya kan, kok bisa ya dana desa ini harusnya bisa mensejahterakan masyarakat, kok malah masyarakat tambah melarat, miskin gitu. Ini apa yang terjadi? Bagaimana pola penyaluran sebenarnya ini? Lancar enggak penyaluran apa namanya bantuan yang diberikan. Nah itu kan di situ ada gap berarti apa permasalahannya. Nah berarti kan di situ udah ada masalah sebenarnya itu. Itu sebenarnya bisa seperti itu. Atau misal di sekolah seorang guru misalnya dia sudah menjelaskan sebuah mata pelajaran gitu dengan detail, dengan jelas ya, dengan kaidah-kaidah rencana pembelajaran, silabus kayak gitu kan. Tapi kok pada saat semester kok nilainya pada anjlok ini kenapa? Teorinya kan harusnya ketika guru sudah memberikan materi dengan benar, sesuai dengan silabus, sesuai dengan rencana pembelajaran, ya,
terus mahasiswanya dikasih feedback, siswanya dikasih feedback, terus ada diskusi, ya, itu kan harusnya kan nilainya kan bagus ya, secara teori itu harusnya, logiknya kan gitu ya harusnya. Tapi kok saat misal UAS terus selesai, nilai keluar, oh siswanya malah nilainya anjlok gitu kan, nggak memenuhi harapan, ini ada apa? Itu kan ada masalah. Nah itulah masalah itu yang nanti akan penting cari tahu melalui penelitian tadi. Yang nantinya penelitian itu outputnya adalah artikel ilmiah itu. Gitu. Itu sebenarnya gap itu kayak gitu. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh, nggak usah mikir terlalu inilah apa ya judulnya. Jadi di sekitar tempat tinggal teman-teman aja dulu. Ya, teman-teman kan di tempat tinggalnya ada sekolah, kantor desa, ya, lalu ada apa lagi Karang Taruna dan sebagainya, kan sebenarnya bisa dari yang dekat dulu gitu loh, nggak harus yang negara yang luas dulu yang besar. Jadi permasalahan itu biasanya ada itu di sekitar teman-teman sendiri sebenarnya, cuma teman-teman nggak menyadari, atau di tempat kerja teman-teman sebenarnya ada tuh masalah, cuma kadang-kadang mungkin karena teman-teman nggak ingat ya, atau mungkin memang belum ada ketertarikan, jadi teman-teman merasa ya udah cuek aja gitu. Sebenarnya masalah itu ada di eh, lingkungan kita sekitar masing-masing kayak gitu, cuma kita nggak menyadarinya. Gitu, ya. Itu ya terkait judul ya. Lalu nanti setelah teman-teman udah menulis judulnya ini, teman tulis nama penulisnya teman siapa, misalkan Mbak Anissa ya, Sukma, Sukma Putri, ini nama penulisnya. Nanti disertakan prodi, biasa itu dia nulisnya di bawah. Itu nanti gampang lah itu mah ya. Prodinya apa, misalnya prodi apa, lalu bisa itu UPBJ mana, lalu UPBJ apa, ya, gitu. Lalu abstrak, jadi untuk abstrak teman-teman itu tadi saya udah pesen ya, jadi nulisnya itu di akhir ketika dari pendahuluan, lalu studi pustaka, metodologi penelitian, lalu hasil dan semua studi dibuat, baru teman-teman bisa. Abstrak itu skor-skornya terdiri dari yang pertama ya, tujuan penelitian, dijelaskan di sini. Lalu metodologi penelitiannya secara singkat aja ya. Lalu hasil penelitiannya apa ya, terus dampaknya. Jadi sebenarnya atau terdiri dari ini. Jadi nanti teman-teman ditulis aja ya. Ini saya contohkan saja yang sudah ada, yang sudah tadi ya, mengenai yang tadi ya, untuk abstrak ya. Biar teman-teman langsung tahu nih ya. Kita ganti layar dulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini mengenai kekerasan seksual tadi ya. Saya besarkan ini buat teman-teman jelas. Ini saya download aja lah. Ya teman-teman lebih tahu gitu ya. Ini kalau gini ini harus jelaskan secara ini pelan-pelan, soalnya belum tahu kalau misalnya langsung jelaskan secara ini teman-teman nggak paham. Dan kalau mumpung nah ini dia ya, sudah kelihatan teman-teman ya. Saya akan besarkan dulu biar lebih jelas.
Sudah terlihat jelas? Itu kurang? Ya, inilah dia. Tadi yang sudah saya jelaskan, yang berjudul harus bersifat umum kayak gitu. Dan nama penulisnya, nama instansinya ya. Nah, ini dia ya, abstrak. Jadi di abstrak itu ya, tadi sekurang-kurangnya minimal itu ada tujuan dari penelitian itu sendiri itu apa, ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, metodologi penelitian seperti apa, hasil penelitiannya itu gimana, dampaknya itu seperti apa, ya sekurang-kurangnya itu. Nah, untuk di sini sendiri ya, di sini tujuan penelitiannya itu ya, kita akan cari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca juga ya. Jadi di sini dipaparkan dulu sekilas. Kalau dia ini dipaparkan dulu nih. Transfer jadi di beberapa lembaga paradok antara pengembangan ilmu dengan moral dan perilaku sebagai induknya. Kondisi ini mengkonstruksikan akan perlunya suatu tindakan yang tidak lagi dan lainnya. Peran pemerintah melalui instrumen kebijakan dari salah satu upaya mencegah kekerasan seksual yang jadi kan. Jadi kalau di India modelnya dia dijelaskan dulu nih sekilas ya sedikit tentang kekerasan seksual itu latar belakangnya seperti apa. Ya boleh juga kayak gitu. Tadi kan di sini saya jelaskan minimal ya. Minimal seperempat ada tujuan, lalu ada metodologi penelitiannya, ada hasil dan ada dampak. Kalau teman-teman nanti mau menambahkan latar belakangnya sekilas juga malah lebih bagus ya. Kalau dia ini dijelaskan dulu nih. Artinya openingnya itu dia kayak gini dulu, jelaskan dulu. Ini bagus nih kayak gini. Nah setelah dijelaskan ini, dia masuk ke metode yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ya, itu dia metodenya penelitian deskriptif ya, dengan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian yang ini dia kualitatif, ini kuantitatif. Jadi penelitian itu ada dua teman-teman ya, ada penelitian kualitatif dan ada kuantitatif. Nah kalau kuantitatif umumnya itu dia penelitian itu bersifat ini angka ya biasanya. Biasanya itu dia bersifat angka, jadi nggak sosial. Tapi kalau penelitian kualitatif biasanya dia nggak berupa angka, nggak berupa hitung-hitungan. Jadi perbedaannya di situ. Ini metode penelitiannya. Jadi dia menggunakan data sekunder ya sebagai bahan utama dalam substantif penelitian atas di lembaga penelitian. Jadi dia ini nggak datanya bukan data primer, tapi data sekunder. Jadi data sekunder itu biasanya itu dia dari sumber-sumber misalkan data Badan Pusat Statistik itu bisa, lalu dari ya tadi artikel ilmiah atau jurnal yang di Google Scholar juga bisa, lalu dari buku juga bisa atau dari majalah. Itulah setelah metode ada hasil ya, ini hasilnya. Ya. Ini itu dari sini ke sini nih, yang sudah saya tandain. Ya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah menjadi institusi utama yang berperan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan bentuk tanggung jawab pemerintah sehingga setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus terikat dengan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini dia hasilnya, singkat saja. Nah, yang berikutnya adalah rekomendasi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa dampak. Dampaknya itu bentuknya dia rekomendasi kayak gini. Atas dasar tersebut maka rekomendasi kebijakan dari sini ke sini. Dampaknya adalah ini. Maka rekomendasi kebijakan diorientasikan pada 3 hal ya. Yang pertama, kebijakan, pendidikan pendidikan yang ada seksual, lalu peningkatan koordinasi antar semua kepentingan, lalu upaya mendorong nilai dan dengan pendidikan. Jadi hasil dari penelitian tadi teman-teman itu menghasilkan dampak berupa rekomendasi untuk ya untuk semuanya, untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk kedepannya itu harus gimana kayak gitu. Ya, ini bagus ya teman-teman. Itu ya seputar gambaran nasional. Lalu setelah abstraknya sudah selesai, ditulis kata kunci ya. Kata kunci itu apa Pak? Jadi kata kunci itu untuk fungsinya agar itu ya ketika nanti tulisan teman-teman dipublish di sebuah jurnal ya. Jadi ketika orang
searching tulisan teman-teman, dia hanya menuliskan kata kuncinya ada aja gitu, misalkan kekerasan seksual, itu langsung muncul mengenai judul-judul kekerasan seksual, fungsinya untuk itu. Nah, biasanya untuk kata kunci itu dia minimal 3 suku kata ya. Minimal 3 suku kata. Kalau di bawah 3 suku kata biasanya nggak boleh, harus minimal 3 suku kata. Ini kan satu suku kata nih, kekerasan seksual, lalu lembaga pendidikan ini satu suku kata, lalu kebijakan publik. Ya, itu lebih banyak lebih bagus, tapi biasanya umumnya itu ya terkait abstrak ya. Nah, biasanya abstrak juga ada yang mintanya bahasa Indonesia, ada yang mintanya bahasa Inggris seperti ini. Ya, ada yang hanya satu bahasa Inggris saja atau bahasa Inggris saja, atau ada yang keduanya. Kalau ini dia minta bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya. Tapi kalau untuk artikel ini ya teman-teman, sepertinya hanya bahasa Inggris saja, bahasa Inggris. Ya. Nah, setelah tadi teman-teman menulis abstrak ya, berikutnya adalah menulis pendahuluan. Nah, saya share lagi pendahuluan tadi. Kalau ada yang belum sarapan, sambil sarapan nggak apa-apa ya, sambil ngopi gitu nggak apa-apa, santai aja, kita terlalu tegang ya. Jadi malah menurut saya nyari yang tadi yang cross support tadi mana? Oh ya ini ya teman-teman tadi ya. Nah, untuk pendahuluan sendiri teman. Jadi untuk pendahuluan itu ya, itu merupakan hal yang paling dasar. Inilah kunci masuk ya, atau istilahnya kayak boleh dibilang itu kunci dari tulisan teman-teman itu berlanjut atau enggak tahap berikutnya itu ada di pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah. Ya, lalu rumusan masalah. Lalu tujuan, penelitian, ya kurang lebih ini. Jadi di pendahuluan ini teman-teman nanti harus menjelaskan latar belakang teman-teman memilih ya, judul penelitian itu apa, latar belakang. Kalau latar belakangnya itu nanti berupa angka, malah lebih bagus, artinya ada data. Kalau misalkan belakang itu hanya sekedar kalimat biasa aja kan kayak orang ngarang ya. Jadi usahakan nanti kalau misalkan belakang, kalau bisa harus ada data numeriknya, data-data angka gitu kalau bisa. Jadi itu datanya lebih bagus latar belakang seperti itu, dibandingkan hanya terlatar belakang ngomong aja gitu ya. Kalau ada rumusan masalah, jadi rumusan masalah ini dia nanti untuk menjawab ya, untuk menjawab penelitian kita seperti apa. Contohnya kalau tadi kan mengenai seksual ya, jadi biasanya itu kalau rumusan masalah dia bentuknya dalam bentuk tanya ya, misalkan tadi kan judulnya ini mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam praktik pendidikan publik. Jadi nanti rumusan masalahnya seberapa besar ya, contoh aja ya teman-teman. Saya copy aja. Seberapa besar dampak ya, seberapa besar dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam kebijakan, misalnya gitu kan tahapannya gini. Ya, itu rumusan masalah seperti itu. Pak, biasanya rumusan masalah itu minimal berapa sih Pak? Ya nggak ada batasan, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tergantung nanti teman-teman penelitian itu masalahnya mau dikaji berapa banyak kayak gitu. Kalau cuma mengkajinya 1, dampak dari kekerasan seksual ya udah 1 aja. Besar dampak kekerasan seksual. Nah nanti
rumusan masalah ini tuh harus relate, harus nyambung dengan tujuan penelitian. Jangan enggak. Kalau misalkan rumusan masalah kayak gini, berarti tujuan penelitiannya adalah ya, untuk mengkaji ya, ya, berapa besar ini dulu lagi di sini di kopas saya. Ini misalnya saya bold ya 318. Ya. Ini tadi rumusan masalah kayak gini. Ini tujuannya. Oke. Sampai sini jelas teman-teman? Atau malah tambah bingung nih? Gimana, Mbak Anissa, Bella, Mas Ramadan? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sampai ya, namanya pendahuluan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Anissa, Mbak Dela, mungkin? Silakan. Apa malah bingung nih, Pak? Saya nggak bingung nih, Pak. Harus mulai dari mana? Sekali lagi saya bilang, yang pertama jangan bingung, nggak usah panik. Jadi kalau bisa teman-teman harus baca dulu tuh panduannya ya. Bentar saya. Ini kalau teman-teman belum tahu panduannya, saya akan coba carikan. Ini di e-learning tuh udah ada teman-teman. Jadi teman-teman tinggal download aja sebenarnya. E-learning. Kelihatan teman-teman ya. E-learning. Yaitu kalau nggak salah di aktivitas belajar 1. Nah ini paling bawah ini. Kelihatan nggak? Jadi teman-teman nanti buka e-learningnya. Kalau di aktivitas belajar 1 ini, scroll kursornya paling bawah. Sini ada panduan. Nah ini teman-teman klik aja download. Nah ini dia panduannya. Kalau teman-teman belum baca ini ya emang belum begitu paham. Ini nama pengembangnya Bapak Warek 1 ya, Bapak Muhammad Yunus, serta timnya ini. Ada kata pengantar juga. Ada daftar isinya. Ya. Ini ada ketentuan umum kuliah karir, penyelenggaraan dunia karir, lalu pengelolaan penyelenggaraan. Sini ada konsep dan etika, konsep artikelnya gimana. Format sistematika tulisan itu dari judul, nama penulis, abstrak ini semua sudah ada sebenarnya. Ya, jadi teman-teman semua baca sebenarnya udah tahu sih sebenarnya. Ini lengkap semua, ini ada 85 halaman. Lumayan banyak teman-teman. Ya. Dibaca aja, tapi misalkan ada yang belum paham bisa ditanya misalnya. Ini juga ada penjelasan mengenai abstrak. Ini dia tadi. Lalu itu membuat latar belakang masalah, ya, tujuan, sebagai relevan dari elemen itu ada hasil, kajian aplikasi. Jadi dari ini 100-200 kata, jadi nggak boleh lebih ya teman-teman. Tulis dalam bahasa Indonesia, tulisannya Times New Roman, kurang 11, ya. Dan dicetak miring kayak gitu. Kata kuncinya 3-5 kata. Ada sebenarnya. Pendahuluan juga sama, latar belakang, tuh. Ada tujuan, berbagai masalah. Sebenarnya kalau dari sini sebenarnya udah paham sih kalau teman-teman belajar. Apa yang lain udah baca ini belum sih sebenarnya? Sudah. Pak Ramadan sudah membaca belum panduan? Sudah Pak, baru sebagian itu yang dibacanya. Oh iya, oke. Bisa harapan nanti kalau misalnya ada waktu ya dibaca ya. Karena ya apa yang saya jelaskan sebenarnya sama sih sama itu, misalnya itu lebih lengkap malah kalau di sini. Jelas dengan abstraknya itu pendahuluannya ya. Ada metode atau kerangka pikir, ada di sini pembahasan lengkap sekali, ada kesimpulan dan rekomendasi.
Pusaka juga. Ini ada cara pengutipan langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi saya harapkan dipelajari dulu ya, dibaca. Karena kalau belum dibaca ya teman-teman nggak akan tahu. Ya, iya pesan saya ya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman mungkin? Mungkin dari saya Pak. Iya, silakan Pak Ramadan. Misalkan gini Pak. Ya. Kemarin saya ngumpulin yang tugas 1 itu judulnya Okay. udah judul ya Pak ya. Ini judulnya seperti ini, pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa gitu. Nah, ya. Kira-kira gitu Pak, itu yang seperti yang Bapak tadi sampaikan, sudah memenuhi apa tidak gitu Pak? Pak Ramadan ya, ini saya cek ya. Kemarin ada catatan saya nggak? Ada Pak. Ini kelihatan ya di layar ya? Ya. Nah ini kan kemarin saya kasih catatan nih, yang pertama tuliskan latar belakang ya, mengapa mengambil judul tersebut. Kalau secara judul sih nggak terlihat dulu. Kalau untuk judul pemberdayaan masyarakat dalam, nah ini kalau bisa ditambahkan ya. Jadi di wilayah mana nih tingkat desanya? Jadi tingkat desa atau langsung aja kalau saran saya sih gini aja nih. Ditambahkan ya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada atau di desa. Biasanya desa mana? Ini Pak yang di bawah di Marga Mukti gitu. Oh ini ya. Tadinya ya. Jadi langsung ini aja, langsung sebutkan kecamatannya di bawahnya. Kecamatannya apa? Ya. Oke, nanti tulis kecamatan ya, langsung Bandung gitu ya. Ya. Pak, Bandung Barat. Contoh ini contohnya. Ya. Udah gini aja teman. Iya. Ya, bahwa masyarakat dalam mengusulkan di desa, jadi kan ketahuan nih. Jadi Pak Ramadan itu dia melakukan penelitian untuk pemberdayaan masyarakat di desa ini gitu loh, sini gitu. Kecamatan mana, terus kotanya apa? Gitu. Ini aja tambahan. Ya. Gitu. Siap. Masalahnya ini kalau maksudnya terlalu banyak, jadi nanti dikurangi aja ya. Jadi maksudnya Ramadan ini mau apa namanya meneliti tentang apanya nih. Jadi kalau ini terlalu banyak kayak apa namanya perumusan masalahnya. 2 aja cukup. Ya. Misalkan ini aja nih. Ya. Bagaimana tingkat partisipasi ini bisa nih. Nah ini juga bisa ini aja nih. 2 ini nggak usah. Ya. 2. Karena nanti kalau sebanyak ini nanti Pak Ramadan harus bisa mengukur ketujuh ini pada output penelitiannya. Ya. Untuk sumber jurnal dan bukunya ini nyari di mana nih? Udah dapat ya? Ada ya? Udah ada Pak. Oke. Tapi misalkan Pak kalau mohon maaf Pak. Ya. Tapi misalkan kalau kita lihat-lihat yang lain lagi tuh, kemudian yang itu kita ganti gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Malah lebih banyak rujukan, lebih bagus malah untuk artikel. Ya. Jadi artikel nyarinya di mana nih? Di Google Scholar bukan? Ya udah ini langsung dibuat aja sih kalau menurut saya sih, karena kan sudah ada nih Bapak sudah bukunya sudah kan ya, terus sumber rujukannya juga udah. Ya. Ditambahkan aja nih.
Kalau saya lihat sekilas sih sudah Langsung ini sih, dibuat. tinggal ya langsung dibuat aja nanti pendahuluannya, tambahnya ini udah pas kayak gini. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat di panduan atau bisa ditanya secara langsung. Gitu. Yang penting nanti ada gap-nya ya, ada research gap atau ada permasalahan di situ apa. Ya Pak. Ya. Siapa Ada lagi teman-teman mungkin yang lain, Mbak Anissa, ya sama-sama Mbak Dela, silakan. Ada lagi? Nggak ada, belum ada. Oke, kalau nggak ada, saya coba akan cek yang untuk tugas 2 ya. Kemarin tugas 2 itu, ini saya mau ngasih tahu teman-teman aja ya. Jadi ada satu tugas 2 itu, tadi sih baru tadi pagi saya cek itu, dia melakukan itu sih, hanya kopas-kopas aja kayak gitu. Dia nggak diparafrase dulu. Terus saya ingin menunjukkan ini sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Teman-teman. Semoga nggak ada di kelas ini ya. Maksudnya nggak ada di ruang ini. Di aktivitas belajar 5 tugas 2 kan di sini. mau Ya. bentar Ya. Pak mau Gimana? ya saya Ya. mungkin ada Oke, Pak. Ya. Ya, oke. Tidak. Ya. Ya. Terima kasih Ya. Dengan mudah-mudahan Ya. Ya. Terima kasih Pak. Turnuhun. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Salam. Ya, siap. Namanya Mbak Meli apa ya? Tadi saya udah cek sekilas ya tulisannya Meli. Kayaknya Mbak Meli sih. Jadi dia tulisannya itu, ini saya sudah tandain. Saya berikan dulu, saya share lagi. Sudah terlihat ya, Mbak Anissa, Mbak Dela ya. Nah, ini tadi punyanya Mbak Meli nih. Meli ya. Judulnya adalah tentang, walaupun judulnya dia ini kopas juga nih. Ketika saya cari di internet ada. Lalu saya lihat di latar belakangnya, dia kopas dari sini. Ini segini banyaknya dia kopas. Cari di internet ada sumbernya. Sama vlog tulisannya. Ya. Yang ini juga tadi ada, cuma saya belum sempat. Ini udah keburu web kita. Nanti saya cek lagi dulu. Terus segini udah kopasnya. Sumbernya dari sini. Pas kita lihat ya sumbernya sama enggak. Nah, jadi dari sini kelihatan teman-teman. Nih, dari sini dia. Ini ketika saya klik langsung ngarah ke ini nggak teman-teman? Ke web nggak? Halo, Mbak Anissa atau Mbak Dela bisa lihat nggak tadi yang saya ini? Bisa, Pak. Saya kelihatan ya. Nah ini dia. Kelihatan. Dia ngambil dari sini nih. Dari sini sampai ini saya tanda biru ya. Di sini. Jadi jangan ini teman-teman. Jangan seperti itu ya. Jangan dari sini sampai sini sampai titik ini. Ya. Sama judulnya. Tuh. Sama kan dengan yang tadi kan. Dengan judulnya dia kan. Ya, tadi tadi. Nah. Ini sama banget. Ya. Itu ya, itu salah satu contoh. Jadi saya harapkan teman-teman yang di kelas ini jangan melakukan itu ya.
Mungkin itu teman-teman. Ada pertanyaan itu sebelum kita akhiri? Pak, mau tanya Pak. Ya, gimana? Aku kan itu Pak, judulnya tuh pengen mengkaji sistem administrasi pada pegawai negeri sipil. Itu apa nggak apa-apa Pak, atau ada perlu tambahan atau apa Pak? Sekedar saran ya, kan kaji apa tadi? Kaji apa PNS? Sistem administrasi pada pegawai negeri sipil. Nah, kalau untuk sistem ya, jadi gini aja kalau untuk judulnya itu kalau bisa sistem yang ada di instansi itu apa? Misalkan ada aplikasi presensi elektronik ya. Jadi mbaknya nanti Mbak Anissa itu ini aja judulnya. Jadi apa namanya efektivitas presensi apa yang ada di institusi itu terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang ada di instansi itu apa. Oh, jadi kalau yang ini kan masih apa tuh namanya Pak? Sistem administrasi pada pegawai negeri sipil belum apa namanya Pak? Itu kan masih sangat umum sekali ya, artinya kan sistem Iya. administrasi yang ada di situ apa gitu loh sistemnya yang mau Mbak kaji. Kan administrasi kan luas ya. Apa ditambahkan misalkan sistem administrasi kepegawaiannya, misal atau sistem administrasi keuangannya kan itu. Kalau misalkan Mbak nggak batasi nanti Mbak Anissa terlalu banyak, nanti kan pada saat artikel itu dibuat kan ada pertanyaan ini sistem administrasi yang mana, administrasi kepegawaiannya, sistem administrasi keuangannya, atau sistem administrasi apanya, kan gitu kan banyak sistem administrasi dan itu harus dibatasi. Misalkan kajian sistem administrasi keuangan atau sistem administrasi kepegawaian pegawai negeri sipil ya di apa mau di mana misalkan di SMA negeri satu apa gitu harus dibatasi gitu ya. Kalau nggak dibatasi gitu nanti Mbak Anissa akan kesulitan sendiri mau mengkaji di administrasi yang mana nih. Kalau udah konklusan gitu kan di bagian administrasi keuangannya misal, tapi Mbak Anissa nanti mungkin tentang bagian administrasi keuangannya aja nggak ke pegawaian nggak kayak gitu sih. Oh iya, baik. Ya cari nanti gapnya apa, misalkan di bagian keuangannya kok laporannya kok sering telat nih setiap bulan misalnya, itu ada apa kok bisa sering telat laporannya, atau laporannya kok nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan misalnya apa ya, itu bisa dikaji di situ juga bisa gitu. Ada lagi barangkali? Enggak ada lagi Pak. Cukup ya. Kalau saran saya sudah mulai menulis ya, karena ini sudah tugas kedua, kita tinggal 2 pertemuan lagi untuk buat ini. Dari Mbak Dera ada pertanyaan mungkin? Halo Mbak Dera. Cukup Pak. Cukup, oke. Saya presentasi dulu ya. Saya presentasi dulu. Mas Rengko nggak hadir. Mas Kabaran tadi parah hadir ya. Nggak hadir. Mbak Dera hadir ya. Maria nggak. Anissa hadir. Ya, cuma 3 orang ya. Saya dulu. Oke, sudah terekam. Baik, mungkin itu ya teman-teman Mbak Anissa, Mbak Dera. Mungkin teman kita pada web 2 kali ini. Dan untuk web 2 kan ada tugas ya di
aktivitas belajar berapa tuh 5 ya kalau nggak salah, yang tugas 2 itu mohon untuk segera dikerjakan agar saya bisa memberikan komentar ya. Dan pesan saya tetap semangat untuk memberikan karya ilmiah. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang tanya bisa chat saya aja di link ya, apa yang perlu saya bantu, yang tetap semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada kedua pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Terima kasih Pak. keluar ya. Ya, sama-sama. Kasih Pak. Ya,